Shalom, saya mau bicara tentang seseorang yang bernama Saimaiti Aisan. Saimaiti Aisan adalah seorang seniman akrobat dan pejalan tali asal Tiongkok yang dikenal karena aksi-aksi ekstrim di ketinggian tanpa pengaman ini. Ia berasal dari etnis Uighur di Xinjiang, wilayah yang memiliki tradisi pertunjukan berjalan di atas tali sejak ratusan tahun yang lalu nih Bapak Ibu. Beberapa hal yang membuatnya terkenal. Ia sering berjalan di atas tali baja yang dibentangkan di antara gedung-gedung bertingkat ya. Jurang-jurang pegunungan, menara, bahkan balon-balon udara nih Bapak Ibu. Banyak akalnya dilakukan tanpa tali pengaman modern. Sehingga menimbulkan sensasi besar dan ketegangan luar biasa bagi para penonton Bapak Ibu ya. Ia dijuluki oleh media sebagai salah satu raja high wire dari Cina karena keberaniannya menghadapi angin, goyangan tali, dan tekanan mental ekstrim, Bapak Ibu. Di dalam beberapa pertunjukan, ia tidak hanya berjalan biasa, tetapi juga membawa benda, berlari kecil, duduk di atas tali, bahkan melakukan gerakan akrobatik di tengah udara. Ini. Tradisi akrobat tali di Xinjiang sangat tua, Bapak Ibu. Di dalam budaya Uighur, seni ini disebut dawar. Para pelakunya sejak kecil dilatih menjaga keseimbangan, fokus, dan keberanian. UNESCO bahkan memasukkan tradisi ini sebagai warisan budaya spesifik Tiongkok nih Bapak Ibu. Yang membuat akal seperti ini bukan begitu menegangkan adalah ketinggian yang bisa mencapai ratusan meter. Tali terus bergerak karena angin dan kesalahan kecil yang dapat berakibat fatal Bapak Ibu. Karena itu, para pejalan tali biasanya melatih kontrol nafas, fokus mata, distribusi berat tubuh, dan ketenangan mental yang luar biasa nih Bapak Ibu. Banyak orang melihat aksi Saimaiti Aisan bukan sekedar hiburan, tetapi simbol dari keberanian manusia, konsentrasi total, dan perjuangan menjaga keseimbangan di tengah bahaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada saat-saat di mana hidup itu terasa seperti seutas tali tipis di antara dua jurang, Bapak Ibu. Di bawah ada kegagalannya, di bawah ada ketakutan, di bawah ada dosa, kehilangan, kematian, air mata, pengkhianatan, penyakit, dan hari-hari gelap. Ketika jiwa bertanya, apakah aku akan jatuh? Dan manusia modern sebenarnya tidak jauh berbeda dari seorang pejalan tali, Bapak Ibu. Kita bangun pagi, berjalan di atas tali pekerjaan, berjalan di atas tali ekonomi, berjalan di atas tali rumah tangga, berjalan di atas tali kesehatan mental, berjalan di atas tali pelayanan, berjalan di atas tali iman. Satu langkah salah dan hidup terasa runtuh. Ketika dunia melihat Saimaiti Aisan berjalan di atas tali di antara ketinggian yang mengerikan, Bapak Ibu, orang-orang menahan napas. Karena jauh di dalam hati manusia ada kesadaran hidup ini rapuh, Bapak Ibu. Tetapi ada rahasia rohani yang jauh lebih dalam daripada sekedar akal akrobatik itu. Dunia ini sebenarnya adalah tali yang bergoyang. Sadari ini. Alkitab berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Kisah 17 ayat 28. Artinya, tanpa Tuhan, manusia sebenarnya sedang berjalan di atas kehampaan. Kita sering merasa tanah ini kokoh, padahal tidak. Kesehatan bisa bilang, uang bisa lenyap, teman bisa pergi, tubuh bisa melemah, kecantikan memudar, kekuasaan runtuh. Manusia membangun gedung pencakar langit, tetapi jiwanya sendiri gemetar seperti tali yang diterpa angin, Bapak Ibu. Karena hidup di zaman di mana manusia bisa membuat AI, roket, dan gedung raksasa, tetapi tidak mampu menjamin ketenangan tidurnya sendiri. Mengapa? Karena manusia mencoba berjalan tinggi tanpa Tuhan. Ini. Percaya tentang Kristus tidak sama dengan percaya kepada Kristus itu. Inilah inti rahasia rohaninya, Bapak Ibu. Banyak orang menonton seorang pejalan tali dan berkata,
Aku percaya dia bisa melakukannya, tetapi itu baru percaya tentang dia. Belum tentu percaya kepada dia. Perbedaannya besar, Bapak Ibu. Percaya tentang Kristus. Banyak orang percaya Yesus pernah ada. Percaya Yesus disalib. Percaya Alkitab. Percaya mujizat. Tetapi mereka tetap mengendalikan hidup mereka sendiri. Mereka hanya penonton. Mereka berdiri aman di bawah sambil bertepuk tangan kepada Yesus, tetapi tidak menyerahkan hidupnya. Percaya kepada Kristus. Bayangkan jika pejalan tali itu berkata, aku bisa membawa seseorang menyeberang di pundakku. Siapa yang mau naik? Tiba-tiba kerumunan diam, Bapak Ibu. Karena percaya sejati dimulai ketika seseorang itu menyerahkan berat tubuhnya. Iman sejati bukan berkata, aku percaya Yesus mampu, tetapi berkata, tubuh, jiwa, masa depan, dosaku, ketakutanku, kematianku, aku serahkan kepadamu. Itulah percaya kepada Kristus. Petrus pernah percaya tentang Yesus, tetapi suatu malam di atas air, ia harus belajar percaya kepada Yesus. Dan selama matanya tertuju kepada Kristus, ia berjalan di atas sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Maka mata itu menentukan keseimbangan. Seorang pejalan tali tahu, jika mata mulai melihat ke bawah terlalu lama, tubuh akan kehilangan keseimbangan. Demikian pula secara rohani, iblis selalu ingin matamu itu terpaku pada badai. Matamu terpaku pada dosa masa lalu. Matamu terpaku pada kegagalan. Matamu terpaku kepada manusia. Tetapi Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Petrus tenggelam bukan karena ombak terlalu besar. Ia tenggelam karena fokusnya bergeser, Bapak Ibu. Dan banyak orang Kristen jatuh bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena mata rohani mereka pindah dari Kristus kepada dunia. Ini salib adalah tali penyeberangan manusia. Ada jurang besar antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Jurang itu bernama dosa, Bapak Ibu. Tidak seorang pun dapat melompatinya sendiri. Agama mencoba membuat tangga, filsafat mencoba membuat jembatan, moralitas mencoba membuat pijakan, tetapi semuanya runtuh. Lalu Kristus datang, dan salib menjadi tali penyeberangan antara maut dan hidup. Yesus berjalan menembus penghinaan, cambukan, paku, kutuk, neraka, kematian. Dan ia tidak jatuh. Mengapa? Karena kasihnya kepada manusia lebih besar daripada penderitaannya. Ini. Banyak orang yang ingin mujizat, tapi tidak mau menyerah. Kerumunan suka menonton akal ekstrim, ya. Tetapi sedikit orang mau naik ke atas tali itu. Demikian pula dengan gereja modern. Banyak orang ingin mujizat, kesembuhan, berkat, nubuatan, pengurapan. Tetapi tidak mau menyerahkan ego, hawa nafsu, kepahitan, kesombongan, dan kendali hidup. Mereka ingin Yesus sebagai penyelamat, tetapi bukan Tuhan. Padahal tidak mungkin seseorang itu benar-benar diselamatkan tanpa menyerahkan kemudi hidupnya kepada Kristus. Angin itu akan datang. Setiap pejalan tali tahu masalah terbesar bukan hanya ketinggian, tetapi angin. Dan hidup rohani juga punya angin, Bapak Ibu. Angin penebusan, angin kompromi, angin ajaran palsu, angin cinta uang, angin kesombongan, angin hawa nafsu, dan angin keputusasaan. Ada orang yang jatuh bukan karena tidak melayani Tuhan, tetapi karena tidak berjaga-jaga terhadap angin. Karena itu Roh Kudus diberikan. Roh Kudus adalah penjaga keseimbangan jiwa orang percaya. Tanpa Roh Kudus, manusia akan miring kepada dosa. Ini. Kristus tidak hanya menunjukkan jalan, Dia sendiri adalah jalan. Inilah perbedaan Yesus dengan semua guru moral dunia. Guru lain berkata, inilah jalannya. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan.
Ini bukan sekedar penunjuk arah, Bapak Ibu. Ia sendiri adalah jembatan itu. Ia sendiri adalah keselamatan itu. Ia sendiri adalah kehidupan itu. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak sedang memegang agama, melainkan sudah dipegang oleh Kristus sendiri. Nah, di akhir perjalanan ini bagaimana? Suatu hari setiap manusia itu kan sampai di ujung tali kehidupannya ya. Uang tidak bisa ikut, popularitas tidak bisa ikut, tubuh tidak bisa ikut. Hanya satu pertanyaan akan tersisa. Apakah engkau hanya percaya tentang Kristus atau sungguh percaya kepada Kristus? Karena setan pun percaya bahwa Yesus ada, tetapi mereka tidak berserah kepadanya. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar pengakuan pikiran, Bapak Ibu. Iman yang menyelamatkan adalah penyerahan hidup itu. Mungkin hari ini hidupmu sedang bergoyang ya. Mungkin tali itu terasa tipis ya. Mungkin angin sedang keras ya. Mungkin kakimu gemetar. Tetapi dengarlah, Kristus tidak pernah jatuh. Ia sanggup menopang orang yang bersandar kepadanya. Bukan iman kepada iman, bukan iman kepada gereja, bukan iman kepada manusia, tetapi iman kepada Kristus. Dan ketika dunia melihat orang percaya berjalan tenang di tengah badai, mereka akan sadar ada pribadi lain yang sedang memegang hidupnya. Sebab keselamatan bukan tentang seberapa kuat kita memegang Tuhan, melainkan seberapa setia Tuhan memegang tangan kita. Amin.